di sini bukan untuk hanya sekedar menempuh pendidikan, tapi kamu punya misi untuk mengubah hidupmu dan keluargamu. Ya, memutuskan rantai kemiskinan. Ya, jadi tidak ada hidup itu ditakdirkan, saya bilang. Betul. Ya, dan kamu punya pilihan untuk menjadi besar. Hari ini istimewa sekali karena dari sejarah podcast ya. Saya baru kali ini punya kesempatan ngobrol dengan anggota Sangga. Oh iya, baru kali ini ya? This is my first time. Saya bisa duduk kali ini. Dan yang hadir juga istimewa. Kenapa? Yang hadir juga, mohon maaf, bukan berarti mengecilkan anggota Sangga yang lain ya. Ini bisa mispersepsi nih. Kenapa ini? Kenapa? Karena saya baru sekali ini ngobrol dengan Bante Doktor. Mungkin orang-orang harus tahu ya kenapa para anggota Sangga mesti berpendidikan tinggi. Karena saya sering mengatakan bahwa para biksu-biksuni pun sekarang berkontribusi di masyarakat ya Bante. Iya. Sudah tidak lagi duduk diam di tengah. Ya. Tidak hanya betul tidak hanya lebih tepat duduk diam. Kalau boleh tahu Bante cerita dong motivasinya dari S1, S2, S3. Dan dulu ini kalau di Bandung nih scholarship terus nih seingat saya. Iya. Betul ya? Benar. Ya, pada intinya memang saya suka dunia pendidikan. Ya, karena saya tahu bahwa pendidikan ini kan yang dapat mengubah. Apalagi kita sebagai seorang Buddhis, ya tahu bahwa berubah dan mengubah itu adalah aspek yang penting. Ini saya tahu nih kata-kata siapa. Ya, ini sangat membekas. Menyisakan memori kejayaan kita masa lalu. Iya. Nah, jadi dengan kita berubah, kita akan bisa mengubah. Nah, ini adalah foundation ya, landasan untuk kita menyerap esensi ajaran agama Buddha secara kontekstual. Iya. Nah, ketika kita melihat lebih spesifik di pendidikan, nah saya tahu bahwa menjadi seorang samana itu tidak hanya duduk di wihara. Tetapi dulu saya itu sukanya duduk, ya mengulang nama Buddha dan sebagainya layaknya seorang pertapa. Nah, ternyata kehidupan itu tidak seindah yang dibayangkan. Ya, nah ternyata Dharma itu memang harus bersanding dengan kehidupan di masyarakat. Betul. Dan saat ini di Indonesia kita tahu bahwa jumlah para samana ini sangat tidak berbanding. Apa bisa satu? Nah, jadi hal ini yang harus kita pahami dan menjadi seorang samana bahwa tahu realitas yang ada. Nah, bagaimana dia mengolah diri dia berubah, lalu dan dia membawa prakteknya ke masyarakat dan mengubah. Nah, inilah yang disebut sebagai membawa dharma ke masyarakat. Ya, kita tahu ya ini applied Buddhism. Engaged Buddhism zaman dulu sebutnya. Agama Buddha terapan. Itu ada bukunya membawa dharma ke tengah masyarakat. Udah pernah baca? Karania juga yang nerbitin. Ya, memang ada ini Bante ya, ada umat Buddha kan biasanya berpikiran konvensional, tradisional ya Tia ya. Bante ngajar. Iya. Betul kan? Iya. Oh, Bante S3. Oh, Bante dunianya begitu. Iya. Padahal tidak tahu, seharusnya. Tidak seharusnya. Iya. Padahal sebenarnya juga itu bagian dari pelayanan kepada umat Bante. Iya. Hal ini memang tidak disalahkan umat berpikir demikian dan pun untuk saya kalau ada pilihan saya jauh lebih memilih untuk duduk ya mengamati nafas ya berjalan berkesadaran menikmati kehidupan sehari-hari saya layaknya seorang samana ya 24 jam melatih diri tetapi tidak demikian karena kita tahu ajaran Buddha itu sebenarnya adalah untuk menjawab fenomena sosial. Nah, kamu bisa melihat di zaman Buddha bagaimana Buddha melihat permasalahan sosial, lalu muncullah tekad untuk membantu, menolong. Jadi agama Buddha itu sebenarnya lahir karena ingin menjawab permasalahan sosial. Dan salah satu permasalahan sosial khususnya yang ada di lingkungan Buddhis adalah pendidikan. Ya, salah satunya. Yang tidak pernah habis kayaknya sih. Kalau masa pendidikan kan
di mana aja dibutuhkan. Benar sekali, apalagi sejauh ini ya, saya berkesempatan selama kehidupan monastik saya ini 12 tahun sudah. Dan saya sebenarnya lebih banyak di luar dan di pusat, lalu berhubungan dengan banyak hal-hal yang terlihat seperti yang sangat ideal. Nah, belum berkesempatan untuk keliling sebagai seorang samana. Tetapi saya dulu hadir dari pemuda-pemudi dari daerah. Jadi setidaknya saya sudah membawa elemen itu di dalam diri saya. Nah, ketika saya keliling seperti yang dikatakan Mbak Tia tadi, bahwa sangat jelas bahwa di umat atau masyarakat Buddha ini permasalahan salah satu yang sangat serius saat ini adalah masalah pendidikan, di samping masalah ekonomi. Nah, tapi Anda juga yang sering bilang bahwa salah satu cara untuk mengatasi ekonomi adalah Ya, pendidikan. Nah, tadi kita berbicara, teringat nih bahwa seorang biku mengapa harus mengambil tanggung jawab ini, nggak ada kerjaan yang lain atau mau eksis, nggak mau kalah dengan umat awam. Ya, tadi ya idealnya ya kami harus di wihara gitu kan, retreat ya. Tetapi nyatanya saat ini masyarakat Buddha tidak semua orang dapat membantu hal ini. Karena setiap orang berada di level bahwa keadaan masyarakat umat Buddha kita ini belum merata. Ada yang masih mempertahankan ya perutnya, ya kan. Ada yang sudah agak di level atas untuk mencapai yang namanya keinginan, harapan dia, ya. Jadi ada yang satu ya aktualisasi diri dan sebagainya. Nah, kita tahu bahwa umat Buddha ini kalau kita sudah keliling, ya keadaannya itu sangat memprihatinkan. Betul. Nah, jadi sebagai seorang biku yang terbatas di Indonesia, ini bukan panggilan, tapi ini adalah pilihan untuk melakukan, membantu. Dan salah satu yang saya sadari bahwa dengan menjadi seorang samana yang sejati dan melakukan salah satu tekad untuk membantu ini, ada nilai plusnya dibandingkan sebagai seorang perumah tangga. Itu. Oke. Aku jadi tertegun. Aku juga tertegun. Aku jadi ingat ini yang kalau kita dulu sering baca artikel gitu. Ketika Perang Vietnam, kemudian para biksu harus memilih antara berdiam di wihara atau turut membantu. Mereka memilih melakukan dua-duanya. Benar. Pernah dengar nggak? Aku pernah lihat beritanya juga sih. Jadi itu adalah spirit awal dari Engage Buddhism. Ya kita juga tidak bisa, kita juga tidak bisa memungkiri bahwa masih banyak pemikiran Buddhis Indonesia bahwa yang menjadi samana adalah duduk diam, latih diri. Itu satu pilihan juga Bante ya. Atau juga bisa melakukan dua-duanya. Benar. Dan itu tidak salah dua-duanya. Ya, pilihan. Ya, berlatih dan sekaligus sambil melayani. Ya. Dan salah satu hal yang paling membekas ke saya bahwa di Indonesia ini kan tentang semangat budayana. Dan ini bukan berbicara tentang organisasi, sektarian dan sebagainya, tetapi ini berbicara ideologi. Wah, lebih dalam ini. Jadi guru saya ya Bante Dharma Wimala, dan saya belum pernah berkesempatan bertemu yang mulia Bante Asen Jindara kita, belum pernah sama sekali belum pernah. Nah, tetapi saya banyak mendapatkan dari guru saya, dan saya ini beruntungnya saya dekat seperti Bante-Bante senior. Jadi saya berkesempatan untuk mendengar pengalaman-pengalaman. Nah, jadi dari hal ini sebenarnya saya itu adalah produk-produk dari murid-muridnya beliau semua, sehingga saya bisa merasakan bagaimana Engage Buddhism ini sudah berjalan dari awal di Indonesia. Dari awal ketika Sukong memutar roda Dharma. Benar sekali. Nah, apalagi ketika saya keliling, ya kalau di Tarola saat ini saya tugas di Lampung ya. Seluruh Lampung itu ada 13 kabupaten dan 2 kota, hanya 1 kabupaten yang belum saya datangi. Ya, ini tahun Waikanan yang belum. Segera. Waikanan
Ya. Lebih jauh. Hampir ini Sumatera Selatan. Oh, sudah hampir di ujung. Iya. Oh, itu Wai kanan memang jauh. Belitung saya sudah nyampe. Nah, sekarang saya ke Mesuji. Nah, ketika saya keliling ini, saya bisa melihat warisan-warisan ajaran dari Sukong ini, ya, Bante Asin Jinara kita, dengan murid-muridnya, bagaimana meletakkan fondasi ini di sana. Nah, jadi tidak perlu perdebatan lagi bahwa apakah saya Theravada, saya Tantrayana, saya Mahayana, ya. Tetapi dia sudah melampaui dari hal itu, bagaimana membawa ajaran guru Buddha ke kehidupan masyarakat dan tidak terpisah, dia terintegrasi dengan budaya setempat. Dan dia membuat orang itu menjadi diri mereka sendiri. Dan bahkan saya di Lampung ini dekat sekali dengan budaya salah satunya Jawa. Ya, bagaimana saya bisa merasakan pemahaman mereka dulu bersama Sukong. Nah, mereka saat ini juga Jawanya Buddha kayak seperti yang tempo dulu, bukan agama Buddha saat ini. Nah, Oh, berarti masih ada yang berpuja bakti menggunakan iya, bahasa Jawa gitu ya. dan semuanya. Dan saya sekarang ini saya bisa mengakses dengan bahasa Jawa itu. Jadi dari sumber yang awal, dan ini membuat saya itu benar-benar melihat bahwa apa yang kami lakukan di dunia pendidikan, pilihan saya untuk turun ke lapangan, ini adalah hal yang sangat tepat. Nah, dan ini membuat saya lebih mengakar di dalam kehidupan spiritual saya sebagai seorang samana. Dan kebiasaan itu dirawat ya. Artinya kalau kita bisa membayangkan tradisi pembacaan doa kita bilang ya dalam bahasa lokal itu didukung ya oleh Sukong dan karena masih bertahan sampai sekarang. Jadi benar-benar bagaimana menjaga dan menyelaraskan tradisi dan budaya lokal di dalam praktik agama Buddha itu sendiri. Benar sekali. Kok tadi kan Bante ini bicara, saya kembali lagi ya kamu. Sebagai orang Lampung asli. lanjut. Saya lihat kan kulturnya Bante ini bukan orang Jawa ya. Saya orang Lampung. Kultur Bangka ini. Made in Bangka Bante ya. Saya tahu kondisi Lampung itu tuh Keras ya. ya keras sih enggak sih. Kalau umatnya kan rata-rata itu kan banyak yang Jawa Toto. Waktu yang lalu di podcast yang lalu kita pernah mengundang salah satu sama Pak Krisna. Nah, beliau juga menjelaskan kalau di Lampung kan memang kondisinya begitu. Nah, Bante ini kan face-nya sudah terlihat. Basis sipit ya. Apakah itu mempersulit Bante ketika Bante Masuk ke dalam ya? Masuk ke dalam. Tidak. Pertama kali 2020 November saya pindah ke Lampung, hijrah. Yang tidak pernah saya bayangkan, tidak pernah saya harapkan, tetapi itu adalah pilihan. Maksudnya ketika saya diminta, ya saya menyanggupi karena memang devosi saya ke guru saya gitu. Nah, ketika saya di sana, kita tahu di Lampung itu 64% penduduknya adalah suku Jawa. Dan umat kita di Lampung mayoritas Jawa. Dan mereka transmigrasi. 1 tahun pertama di sana saya tidak paham bahasa Jawa. Dan saya diterjemahkan. Dan memang ada gap ya di antara ketika kita tidak bisa berbahasa tadi. Tetapi setelah saya bersama mahasiswa saya, lalu bersama dengan dosen saya dan umat, dan saya berpikir bahwa saya melihat sebelumnya kehidupan para romo-romo di daerah. Saya tidak tahu mengapa tanpa mereka berbicara, saya itu merasa seperti ada satu yang connect dengan saya, dan mereka ini membuat saya malu. Malu ini bahwa mereka sederhana, tidak belajar yang tentang agama Buddha, yang tidak pergi ke monasteri mana. Punya banyak keterbatasan juga. Ya, dan saya bisa melihat bahwa mereka itu keyakinannya melampaui saya. Dan melihat mereka ketulusannya dan sebagainya, itu membuat saya itu introspeksi kepada diri saya sendiri. Nah, sehingga saya sebagai seorang samana tentu dengan tubuh sila saya, dan saya introspeksi luar biasa melihat hal ini, sehingga seperti pengingat yang sadar penuh untuk saya bahwa bagaimana menjadi kehidupan seorang samana yang berhadapan dengan di hadapan orang yang tidak sekolah, tiap hari ngarit, ya kan, di ladang, mungkin
ngomong jeleknya, tiap hari berhadapan dengan kambing, dengan sapi, tetapi ketika berhadapan dengan saya bisa merasakan ketulusan dan keyakinan mereka kepada Buddha Dharma. Nah, tanpa berbicara banyak lalu diterjemahkan, saya bisa merasakan hal itu. Lalu ketika saya keliling, saya melihat bahwa umat kita ini tidak boleh hanya berhenti di sini saja. Dan agama Buddha harusnya mampu beradaptasi dengan kehidupan modern saat ini. Dan jika kita tidak melakukan sesuatu hal yang sangat esensial ya untuk krusial, fundamental di dalam masyarakat ini, pasti akan banyak hal yang nanti menggerus, akhirnya hilang begitu saja. Dan saya sangat terbentuk oleh hal ini ketika saya keliling. Nah, ketika saya semakin tahun kedua, saya memutuskan untuk mendalami bahasa Jawa. Dan memang dukungan dari berbagai pihak, lalu saya mendapat rekomendasi dari seorang tutor, dan saya mendalami bahasa Jawa. Jadi kalau bahasa Jawa saya secara formal saat ini hampir mau masuk ke level 3. Oh iya. I don't know. I don't speak Japanese. But I can speak English in Japanese accent. Nah, jadi ketika saya sudah bisa menggunakan bahasa Jawa, ya saya bisa mengakses informasi langsung dari umat kita, terutama romo-romo di daerah. Ya, kalau mereka ini uniknya, mereka kalau tidak ke ladang sehari nggak bisa makan. Nah, jadi mereka setiap hari itu harus ke ladang. Makanya kita harus paham budaya mereka seperti apa. Nah, lalu kalau ke wihara itu biasanya jam 8 malam. Nah, sampai agak tengah malam. Nah, ngopi, ngobrol, dan kita menggunakan bahasa Kromo Inggil. Nah, ketika bersama itu saya bisa mengakses ini. Ternyata banyak sekali pengalaman mereka di masa lalu bersama Sukong, bersama murid-murid senior mereka. Lalu mereka bercerita bagaimana ketika mereka hadir membuka lahan. Dan mereka tidak pernah membawa buku, membawa parita. Mereka mereka sudah ada hafal, bayangkan coba, dan menurunkan turun-temurun. Dan ini kekayaan yang perlu kita jaga. Ya? Iya. Kalau kita bicara konteks agama Buddha secara luas dalam Indonesia, ini kan perlu kita jaga dan kita lestarikan. Benar sekali. Dan itulah sebabnya kenapa juga saya pikir ada ceritanya kenapa nama sekolah tingginya bukan yang lain. Iya. Apa nama sekolah tingginya itu ya? Kampus Tercinta Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Cina Rakita. Sebuah aspirasi dan cita-cita mulia yang dibangun oleh Mahanayaka. Saya takut salah sebut ini. Iya, benar. Ya, Mahanayaka Sang Agung, bahwa beliau sudah punya pandangan jauh ke depan. Ketika orang sekarang bicara non-sektarian, Sukong sudah bukan tidak. Maksud gini, ketika orang membicarakan non-sektarian, Sukong tidak membicarakannya, tetapi mewujudkannya di dalam praktek keseharian. Makanya kami saat ini ketika saya dipilih sebagai ketua STAB, rektor di sana. Jadi karena memang pendirinya Suhunyana Maitri dengan berbagai biku senior, nah di sana saya banyak menerima petua-petua dari beliau-beliau ini. Ya memang ini adalah kampus yang dimiliki oleh keluarga Budayana Indonesia. Nah akhirnya saat itu dengan restu beliau-beliau kami mendeklarasikan sebagai kampus Budayana. Dan ini juga benchmarking saya dengan teman-teman saya di NU dan Muhammadiyah. Ya, jadi di dalam agama Buddha, ideologi berbeda tidak masalah. Ya, kita tidak berbicara tentang tradisi. Pada intinya sebenarnya tradisi itu sama ya, agama Buddha, cara pandang dan sebagainya. Cuma ideologinya yang berbeda. Ada yang mau dengan cara pendekatan tertentu, A, B, C itu adalah pilihan. Betul. Ya kan? Betul. Nah, tetapi mentalitasnya itu sama. Sikap dan mentalitas sebagai seorang Buddhis itu sama. Nah, jadi bagi yang ingin mendalami tentang
Budayana sebagai sebuah gerakan yang membantu kita di dalam menyikapi berbagai fenomena berkembangnya agama Buddha sejak Buddha Parinibbana hingga hari ini. Denominasi yang begitu banyak, sektor-sektor, ya itu kan tidak masalah. Nah, akhirnya di Indonesia tetap ada. Nah, Jinara kita menjadi salah satu pelopor kampusnya tadi, sesuai namanya, membawa hal ini, jadi ingin mendalami, mari bersama kami. Nah, bahkan mau dari sektor manapun boleh. Nah, okay, ya, iya, karena apa? Kita di Indonesia, isu-isu radikalisme, intoleran itu terjadi. Nah, jadi bersama teman-teman saya di pemerintahan, yang mereka juga melihat bahwa bagaimana peran Sukong dulunya, nah, dan keluarga Budayana Indonesia, maka kami menjadi salah satu partner untuk mengembangkan kampus moderasi beragama tadi. Ya, jadi banyak sekali kalau lihat ya betapa kayanya antara peradaban agama Buddha di Indonesia dan juga peradaban masyarakat dinilai dari etnik, suku, dan budaya yang kenal sebagai negara Nusantara tadi yang bisa bersama-sama. Nah, jadi agama Buddha dengan semangat Budayana ini tidak akan mengesampingkan tentang kehidupan sosial. Jadi bersama-sama hidup di dalam dunia modern tadi. Jadi tidak akan menggerus. Nah, jadi di Indonesia saya bisa mengatakan bahwa ini adalah salah satu cara untuk menjawab permasalahan yang ada saat ini. Gitu. Ya, kita ngopi dulu lah. Nanti silakan nanti. Silakan ngopi dulu, Tia. Ya, karena kamu lagi ini minumnya air putih aja ya. Yang lebih sehat sih kok. Kopi juga sehat ya. Ya. Jadi Jinara kita ini sudah tahun keberapa, Bang? Ini tahun ke-18, 17 tahun. 17 tahun. Tapi masuk ke tahun 18. Tahun 18. Karena ini kan Januari. Ada kabar gembira apa yang mau dibagikan? Iya, banyak sekali kabar gembira. Yang pertama adalah kami sudah bertambah program studi baru. Ya, ada 2 baru. Oh, 2? Sudah 2 kita. Oh, jadi total berapa 3 sekarang? saat ini. Yang satu adalah pendidikan keagamaan Buddha. Pendidikan keagamaan Buddha. Ya. Kedua, ilmu komunikasi Buddha. Ilmu komunikasi Buddha. Yang ketiga, bisnis dan manajemen Buddha. Bisnis dan manajemen Buddha. Nah, bentar nih. Ini pasti ada yang ngomen lagi nih. Komunikasi Buddha. Ya. Bisnis dan manajemen Buddha, daripada mereka banyak mikir, banyak nyinyir. Nah, mungkin Bante bisa menjelaskan dari sisi rencana strategis dulu. Ya, di dalam pengembangan kampus Budayana tentu harus terintegrasi dengan semangat Budayana, lalu permasalahan masyarakat Buddha yang ada, karena ini muncul bukan karena kami ingin tiba-tiba ikut eksis, tidak. Ini sudah melakukan analisis kebutuhan, terutama dengan masyarakat Buddha yang tentunya masyarakat di lingkungan keluarga Budayana Indonesia. Yang pertama, kalau pendidikan keagamaan Buddha tentu kita membutuhkan para guru-guru yang jelas, mampu untuk membawa pendidikan agama Buddha, bisa mencukupi prasyarat tentang pendidikan agama Buddha di sekolah. Yang kedua, dimanapun kita tahu bahwa harus memiliki para penceramah, pendakwah, ya kan? Komunikator-komunikator yang lalu bagaimana jurnalis, lalu bagaimana media dikembangkan, karena pendidikan harus sinkron dengan pengembangan ICT dan bagaimana komunikasi itu berjalan. Nah, 2 hal ini tidak bisa berjalan dengan kemampuan kehidupan perekonomian masyarakat yang ngepas-ngepas. Ya, nah jadi kami melakukan 3 ini adalah bagian dari rencana strategis yang terintegrasi. Nanti akan kami bagikan di dalam pengembangan kuliah kerja nyata mahasiswa kami yang akan kami kirimkan. Misalnya ada 3 mahasiswa dari 3 prodi ini. Dia akan membantu di dalam pengembangan pendidikannya, dia akan membantu dalam pengembangan komunikasi dalam bentuk dakwah agama Buddha, lalu dia akan membantu dalam pengembangan perekonomian masyarakat. Nanti boleh mencari jurnal tentang characteristic of excellent Buddhism. Iya. Benar. Ya, tadi ditanya mengapa harus ada komunikasi Buddha, lalu bisnis manajemen. Kan kita agama Buddha tidak. Itu kita harus mengkaji tentang keilmuan ya, dan juga ada peraturan dari disebut nomenklatur di Kementerian Agama
Republik Indonesia Bimas Buddha itu ada. Kalau STAB masuknya Iya. di Bimas, di Bimas Buddha. Iya, di Kemenak, Di Kemenak. tetapi standarnya adalah di Dikti. Dikti. Oh. Nah, jadi ada kajian-kajian. Nah, jadi kalau bisnis dan manajemen Buddha ini ya tidak jauh berbeda dengan pengembangan misalnya ekonomi syariah. Seperti apa. Nah, jadi bagaimana bisnis dan manajemen ini dikembangkan Dengan secara cara profesional dengan landasannya agama Buddha. Nah, jadi di kami itu ada bagaimana pengembangan tentang mata pencaharian benar, lalu bagaimana etika bisnis, Etika, etos kerja. Iya, dan kami ada kajian dari Suta. Jadi mengambil secara pendidikan tinggi kan kita mengkaji. Iya. Jadi kami ada tim ahlinya mengkaji dan itu sudah jadi. Jadi yang namanya pembelajaran itu kan akan berkembang seiring waktu dan kami juga berpartner dengan universitas di dalam dan luar negeri untuk pengembangan dan di dalam prodi kami ini ada mindful in education, mindful in communication, mindfulness in business and management. Nah, jadi bagaimana membawa pendekatan esensi agama Buddha di dalam bidang keilmuan ini. Berarti semakin luas ya untuk cara. Oh iya, dan saya pikir juga teman-teman Buddhis juga mulai perlu berpikir dan berwawasan terbuka, Tia. Tanpa mengesampingkan kebutuhan jurusan yang pertama, Bante, ya? Benar. Prodi yang pertama, keagamaan Buddha. Kita juga harus melihat kebutuhan umat di lapangan. Benar sekali. Yang lainnya Gitu. juga. Yang lainnya juga. Betul bahwa kita butuh guru agama Buddha. Tapi kita juga butuh banyak pebisnis yang berlandaskan sadar penuh dan berlandaskan Buddha Dharma. Dan ingat loh, Buddhis itu kan ada dua, samana dan rumah tangga. Rumah tangga seperti Ya, dan masing-masing tuh punya pedoman hidupnya, Bante, ya. Dan ya tentu membekali umat dengan berbagai prinsip, metode, dan ajaran-ajaran ada di Tripitaka dan dimasukkan di kurikulum perguruan tinggi, itu memperkaya khasanah kebenaran. Benar Jadi tidak perlu berpikir tradisional. Itu salah satu yang bikin saya senang ada di Budayana adalah itu, kita berpikirnya progresif, maju, dan tidak berpikir tradisional, luas ya. luas. Gitu. Bahwa memang ada kebutuhan. Tentu yang namanya perguruan tinggi itu tidak sembarangan membuat keputusan. Benar, Bante. benar sekali. Dan kami sudah membuat kajian Kajian dan rencana strategis itu 10 tahun ke depan. Jadi 2030 sampai Jadi 2030. Sudah target untuk sudah kedepannya detail bagaimana? sekali. Ya. Ada mapnya, ada peta Ada- jalan yang perlu dibangun. Ada rancangan induk pembangunan, ya, dan rencana penelitian pengabdian kepada masyarakat sudah. Jadi kami sudah menyiapkan semua untuk hal itu pemetaan. Berikut dengan SDM-nya. Iya, Gitu ya. iya, benar sekali. Saat ini kami sudah sedang menguliakan 11 doktor, 13 calon doktor. lalu ada 15 magister. Wah, Dan tentu ini membutuhkan dukungan orang banyak. Iya, sangat. Sangat membutuhkan. Dan saya sering mengatakan bahwa Buddhis rumah tangga itu perlu membagi, ngomongnya nggak enak nih sebenarnya sih. Tetapi kita juga perlu memikirkan manusia, bukan hanya mikirin bangunan. Ya self kritik lah ya, berapa banyak bangunan wihara mewah dan megah. Tapi itu kan nggak balance, bukan nggak butuh, Bante, ya. Butuh gitu, butuh. Tetap orang datang ke wihara besar dan Iya. nyaman perlu. Tetapi kita juga perlu memikirkan bagaimana kualitas sumber daya manusia untuk kemajuan Buddha Dharma Harus ke depan. seimbang karena itu peradaban dari kalau kita bidang keilmuan, arsitektur itu berkembang. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari dulu bagaimana peradaban tentang bangunan-bangunan di era masa agama Buddha di tahun ini, periode ini dan seterusnya hingga saat ini. Nah, itu butuh karena kedepannya akan melihat bagaimana luar biasanya perkembangan secara bangunan fisik, fisik. Nah, dan juga tentu harus didukung dengan SDM. SDM. Nah, SDM ini adalah salah satu investasi jangka panjang. Dan untuk melestarikan agama Buddha, untuk mengembangkan, selain kita membuat bukti-bukti konkret melalui bangunan, ya skrip, ya tulisan dan sebagainya, kita butuh SDM.
Nah, ini yang harus dipikirkan. Tetapi selama saya bergerak sejauh ini menjadi seorang pimpinan di Jinara kita, dia perguruan tinggi, saya bisa melihat antusias masyarakat Buddha kita untuk mendukung, sangat sekali, ya, sangat sekali. Dan ini yang membuat saya tidak bisa berhenti. Maksudnya tidak bisa berhenti adalah ada banyak harapan, cita-cita, tujuan yang mesti Bante capai. Iya, ini yang menjadi PR besar, dan saya bisa melihat bahwa harapan ini ternyata sama dengan setiap orang, terutama tidak hanya di keluarga Budayana Indonesia, di luar KBI pun mendukung, dan saya juga sangat bersyukur ya. Jadi ketika saya melebarkan sayap, saya terbang, saya itu sampai 2,5 bulan itu hampir 60 penerbangan. Iya. Ya, 2,5 bulan. Kalau Sukong kan sebutnya The Flying Monk. Iya. Su Secing juga sama. Iya. Oh iya itu. Iya. Saya traveling. Ini the next Flying Monk. Dan jujur aja kita sudah beyond, tentu orang pasti tahu bahwa saya ini ya karakteristiknya adalah Budayana. Ya, orang pasti dimanapun tahu. Sangga Agung Indonesia. Iya. Nah, tetapi bukan saya mempelajari satu hal bukan berarti itu membatasi saya, malahan sebagai seorang Budayana yang membawa semangat Budayana, yang memiliki praktik nyata tentang semangat Budayana, saya memiliki nilai plus untuk kemanapun, bahkan lintas agama. Nah, saya pernah mengisi di teman-teman kita di Sangga Theravada Indonesia, pernah ya. Jadi dengan nyaman, dan saya bisa merasakan bagaimana kehangatan welcome di teman-teman di Sangga Mahayana Indonesia juga, dan bahkan di Universitas Islam ya, teman-teman kita. Dan saya sudah keluar masuk, dan mereka tahu bahwa mereka melihat bahwa ini Bante dari aliran mana nih gitu. Ada yang tidak boleh dan sebagainya. Oh, saya bilang saya adalah membawa semangat agama Buddha Indonesia. Saya sering mengatakan seperti itu biar mereka klik. Lalu saya menceritakan bahwa ini ada yang namanya keluarga Budayana Indonesia, dan bagaimana esensi pendekatan di dalam praktik agama Buddha. Ya, ini. Jadi keluarga Budayana bukan sebuah organisasi, tetapi adalah sebuah semangat ya, kumpulan ya, wadah yang menaungi orang-orang yang memiliki ideologi semangat kebersamaan Budayana tadi. Nah, jadi ini adalah nilai plus. Nah, makanya sebagai seorang praktisi Budayana harusnya memahami hal ini. Keren sih. Berarti sekarang kalau dulu kan zaman Tia lulus SMA itu kalau mau kuliah kan kalau di agama Buddha mikirnya jadi guru aja, pendidikan agama udah itu aja. Maksudnya kalau sekarang kan lebih luas. Berarti kan kesempatan untuk anak-anak itu lebih luas ya Bante ya, kesempatan. Apalagi untuk anak-anak TRI. Terbuka kan ya Bante untuk semuanya? Terbuka. Bahkan di non Buddhis pun Anda tidak boleh. Nggak bisa ya? Karena ada ketentuan, terutama yang ritual yang paling memungkinkan itu kita ada beberapa lah, 2 nggak banyak atau 3 dari teman-teman dari Hindu. Ada, karena karakteristiknya kan sama. Nah, tapi kalau yang teman-teman agama lain belum memungkinkan. Karena belajar konsep dasarnya ada ritual. Ada ritual. Ada ritual. Jadi kita tinggal di asrama, dan memang Jinara kita ini membedakan dengan kampus lain, STAB yang lain adalah karena karakteristik budayananya ini kuat. Jadi dia ada 2 elemen yang sangat kental. Itu yang pertama adalah kehidupan samananya di sana. Jadi umat itu akan dilatih sedemikian rupa, karena memang produk kami itu ketika dia keluar ya, dia bisa tekstual dan kontekstualnya itu kuat. Ya, tekstual ini kan dibagi 2, kemampuan secara teoritik, suta dan sebagainya, skrip, dan juga bagaimana secara ritual ya, chanting dan sebagainya itu kuat di setiap hari. Makanya akan sangat sulit untuk yang non Buddha untuk masuk, dan memang secara ketentuan harus menghindari hal itu. Kalau tidak kita akan berbenturan terhadap keyakinan dan menjadi polemik. Betul. Bu,
Tidak bermaksud untuk eksklusif. Benar, betul, benar. ya. Tidak bermaksud untuk eksklusif, tetapi ada pedoman-pedoman yang mesti kita ikutin. Ya. Benar-benar ketentuan pemerintah. I see. Dan kuliah berbasis asrama juga menarik karena yang teman-teman akan kuasai nanti itu bukan semata-mata teks, tapi cara hidup berdampingan dengan orang lain. Benar sekali. Dan yang paling unik itu sama ketika saya dulu di salah satu monasteri di Prancis, itu international community kan, komunitas internasional. Jadi satu kamar itu ada Vietnam, ada Indonesia, ada Australia dan Prancis. Ya kan, jadi bagaimana kita harus beradaptasi. Nah, sedangkan di Jinara kita ada dari Lombok, ada dari macam-macam. Lampung, Jawa, ya kan, ada dari Palembang, ada dari Tangerang, ya kan, ada dari Sibolga, ada dari daerah Batakaro, ya kan, Jakarta dan sebagainya, Lombok. Nah, jadi hal ini juga akan memberikan nilai plus. Nah, selain itu di STAB Jinara kita ini sangat dipantau oleh monastiknya. Nah, jadi yang bagi yang perempuan itu ada bikuni, ya. Lalu di laki-lakinya juga ada para bantenya. Nah, jadi memang di kita menerapkan gaya kehidupan komunitas sangga. Jadi ya etika, lalu sila dan sebagainya, disiplin itu sangat kuat ya. Ya, dan ini juga sebagian orang tua mungkin khawatir kalau anaknya kuliah di kota A, kota B, kota C, dan harus cari kos, kemudian gimana nih gaulnya. Jadi menguliahkan anak di STAB Jinara kita adalah sebuah pilihan yang tepat. Kalau kamu jadi ibu, kamu nggak usah khawatir anak saya bergaul dengan siapa. Setidaknya memang udah berada di perkumpulan orang-orang yang dan juga mau bergaul di mana. Benar sekali. Kampusnya di atas bukit dan memang dirancang supaya anak-anak itu bisa fokus sekolah. Oh, sangat. Nah, baru tadi saya bercerita ke Mbak Tia bahwa di Jinara kita mahasiswanya itu tidak punya waktu untuk keluar. Karena apa? Mereka sangat dituntut tinggi. Karena di kami memang standarnya itu udah standar Jakarta. Walaupun di Lampung, jadi tuntutannya besar, sampai malam pun mereka harus bikin tugas. Dan di kami itu disediakan wifi 24 jam. Ya, jadi mereka bebas, bahkan laptop bisa pinjam, kami fasilitasi karena memang di Jinara kita ini 100% itu beasiswa, bukan gratis. Ingat, beasiswa. Betul. Dan ada bedanya loh. Beda. Karena beasiswa adalah kesempatan yang didapatkan karena dia memiliki sesuatu. Ya, rekomendasi. Orang-orang pilihan ya, lah. Bande? Maksudnya nggak main-main ketika masuk ke situ? Tidak. Kalau mereka berhenti di tengah jalan, berarti mereka harus membayar semua yang sudah dikeluarkan oleh yayasan. Nah, karena apa? Karena di Jinara kita ini membedakan dengan kampus yang lain adalah karena memang diperuntukkan untuk masyarakat Buddha yang tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan di perguruan tinggi. Tetapi kualitasnya tidak berbeda. Kualitasnya jaminan mutu, kan? Iya. Dan itu karena ada prosesnya, Tia. Jadi jangan bayangkan ya, kalau kadang-kadang kan begini, Bante. Ini I'm so sorry to say this ya. Karena waktu saya dulu SMA, begitu saya mau masuk perguruan tinggi, kan agak galau juga. Iya. Ya. Terus saya mau rencana masuk salah satu kampus Buddhis juga. Tahu? Ya kan nggak boleh sebut merek di sini. Nggak Kan boleh. enak dong. Etika komunikasi Buddha ini. Terus dipertanyakan oleh salah satu keluarga saya, mau jadi apa nanti? Tapi itu dulu Bante tahun 97 ya. Ini kan tahun 2023 sekarang. Udah jauh banget gitu. Dan biasanya anggapan orang-orang kan, lalu kuliah di tempat yang lu nggak punya tempat pilihan lain nih, ceritanya seperti itu. Nah ini kan, maksud saya gini, ada juga, dan jangan salah, ada banyak juga perguruan tinggi yang tidak menetapkan standar mutu yang tinggi. Kami sudah. Nah, dan kemarin ketika melakukan reakreditasi 9 kriteria yang saat ini sangat ditakutkan oleh setiap perguruan tinggi, baik swasta, negeri, PTKB, dan kami
mendapatkan baik sekali. Seharusnya dari asesor mengatakan bahwa kami berkesempatan untuk unggul, tapi kami baru memiliki 2 prodi. Oh, jadi belum Itu, bisa. iya. Jadi sekarang akreditasinya Baik sekali. baik sekali. Ya. Dan hampir mendekati nilai Unggul. beberapa poin lagi. Berapa tahun sekali akreditasi Bante? 4 tahun. 4 tahun Iya. ya. Nah, nanti tahun berikutnya Iya. sudah unggul Harusnya. sekali banget sangat. Ya. Makanya untuk saat ini ya kami lembaga penjaminan mutunya sudah sangat berjalan. Ya semua sistem, jadi bisa dikatakan kami bisa tidur nyenyak, tidak ada sama sekali kalau misalnya didatangi tiba-tiba visitasi takut atau apa tidak. Nah jadi memang kami mempersiapkan. Nah salah satu program yang kami lakukan adalah menjembatani, karena calon mahasiswa kami ini dari berbagai daerah. Dan rata-rata bisa dikatakan dari 3T, ya kan, daerah tertinggal, terluar, dan terdalam. Nah, jadi kami menjembatani dengan membuat prakuliah. Jadi 1 bulan sebelum dia kuliah, kami akan menjembatani tentang pengembangan ICT, ya TIK, kemampuan komputerisasinya, bahasa Inggris, dan pengetahuan umum. Sehingga mereka tidak ada gap ketika antara satu yang datang dari Tangerang, datang dari daerah lain, nah tidak. Sehingga sekarang bisa. Lalu dia tidak punya karena miskin tadi, tidak bisa. Oh jangan takut. Kamu tidak punya laptop, kamu bisa menggunakan fasilitas. Didukung dengan fasilitas perpustakaan yang saat ini sedang dikembangkan. Nah jadi kami ada cybernet yang memang khusus untuk melakukan pencarian data-data. Kami ada ruangan khusus untuk hal itu dan didukung oleh jaringan-jaringan internet dan sumber-sumber referensi yang unggul. Dan ini kami melakukan benchmarking di kampus-kampus besar. Dan kami memiliki juga lab bahasa Inggris yang mutakhir, didukung oleh 2 staf dosen lulusan dari universitas negeri dan luar negeri. That would be awesome. Berarti sekarang ya nggak perlu malu-malu dan takut-takut walaupun kita dari daerah pelosok ya. 3T. Tidak. 3T tadi. kata Bukan Bante. tahu telur tempe. Nah, ini menjadi salah satu perkembangan agama Buddha yang harus dipahami oleh banyak pihak, majelis, para sangga dan sebagainya. Donatur juga penting. Donatur, bahwa tahu keadaan umat kita ini sama dengan masyarakat Indonesia. Kalau kebijakan pendidikan diterapkan di barat, tengah, timur itu berbeda. Kita bisa melihat gapnya. Nah, sedangkan tidak usah jauh-jauh di Lampung saja, Mbak Tia pasti paham antara Bandar Lampung 4 jam lebih jauh dari Bandar Lampung berbeda. Yang 5 jam apalagi juga berbeda. 8 jam. Ya, 8 jam. Nah, Makanya jadi kok sekali-kali ya. Bante sudah berbicara kan Saya- pernah berkunjung ke Mesuji. Kok kalau tahu Mesuji itu ya jalannya. Ya kalau kita kan di Jakarta jangan ditanya dong. Mulus. Kalau di sana bopeng-bopeng kayak wajah bulan. dan saya 3 kemarin dimensi. mandi lumpur. Nah. Jadi kacamata saya ini sudah lumpur semua. Jadi itu yang membuat saya seperti ini loh betapa luar biasanya pembabaran Dharma itu. Jadi ketika tim kami jalan, di jalan itu tersendat, jadi ban itu masuk ke lumpur. Nah jadi saya harus menanggalkan jubah luar saya. Jadi saya buka lalu kami bersama-sama dorong. Selesai kami cuci di sawah, ya ada empang seperti itu, lalu jalan nyampe ke rumah umat, ketua MBI di sana, cuci kaki, mandi, makan. Nah lalu kami jalan ke wihara. Nah jam 8 janjinya itu malam. Nah sebelum nyampe masuk lagi ke dalam kubangan gitu dan tidak bisa jalan, dan jubah saya itu semuanya berlumpur, semua rambut, kacamata. Nah jadi ketika saya nyampe ke wihara, bayangkan saya itu siap-siap untuk sembahyang. Nah jadi tapi semuanya sudah berlumpur dan membuat saya terharu itu semua umat datang mengambil air, bahkan yang membantu membersihkan kaki saya itu semua jubah saya itu adalah umat-umat di sana. Betapa mereka memberikan ini ya dedikasi dan saya sebagai sangga pun tahu bahwa
menjadi seorang sangga itu kan tidak hanya sekedar berjubah, tetapi bagaimana saya membawa representasi dari Triratna. Jubah saya ini representasi dari Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha, bukan saya gitu. Jadi ketika saya hadir di sana, mereka bernama sekara kepada saya di sana, bukan buat saya, tetapi itu adalah untuk agama Buddha. Nah, ketika saya di sana, saya merasakan konektivitas itu terjadi antara Sangha dan umat awam melalui 4 pilar fourfold Sangha itu terjadi di sana. Nah, itu membuat saya bahwa inilah seharusnya dilakukan oleh seorang sangga, meletakkan kepentingan pribadi. Tentu saya punya niat, tekad, tetapi ketika saya di sana, saya mengalir, yang saya bawa adalah Buddha Dharma tadi. Dan ini adalah yang menjadi landasan mengapa seorang sangga ketika dia turun, dia melakukan banyak hal untuk Buddha Dharma, untuk kepentingan dan manfaat banyak pihak. Dia akan didukung oleh 10 penjuru. Dan ini saya rasakan bahwa sampai bukan umat Buddha, semua agama, bahkan ya kita bisa melihat kalau para dewa yang terkadang seperti itu. Tapi itu bisa ada loh, bisa ada. Ya. Dan kalau kita bicara hal-hal seperti itu bukan sesuatu yang karena baru dan bukan hal yang mistis juga kan. Memang. Dan saya meyakini itu karena 31 alam kehidupan itu ada. Bekerja kok. Makanya tetapi tentu dilihat dari sains ya. Bicara apa dokter. Beda gitu. Dan ya kalau kita balik ke pendidikan ya. Kan salah satu yang penting itu kesempatan, betul. Benar. Ya, saya juga termasuk orang yang dapat kesempatan itu, bisa mengenyam pendidikan. Dan memang kalau kita mau mengubah dunia misalnya, yang perlu kita ubah itu memang cara pandang kita dulu. Dan kesempatan itu, kalau Bante bicara konteksnya Lampung, itu kan sulit bagi mereka kalau tidak difasilitasi oleh jinara kita. Bahkan bukan cuma Lampung ya, Lombok, Jawa Tengah, dan daerah-daerah lain yang umat Buddhanya, anaknya ini punya potensi, tetapi ada satu kekurangan, Bante ya, dan ini difasilitasi oleh jinara. Iya, dan saya memandang hal itu bukan karena tidak bisa, tapi memang seperti dikatakan tadi bahwa mereka belum mendapatkan kesempatan. Dan saya hadir itu bersama dengan berbagai pihak untuk mengkondisikan kesempatan tadi. Dan saya sudah membuktikan beberapa, karena saya seorang dosen juga pendidikan. Jadi selain memang sebenarnya biku itu kan pendidik ya. Si tugasnya banyak untuk melayani banyak makhluk. Apalagi kalau di Indonesia itu kayaknya sangga itu kompleks. Iya, jadi itu yang guru saya katakan kepada saya, bahwa saya bukan penikmat, tetapi saya penyedia saat ini. Dan beliau mengatakan ke saya, memang saya itu beruntung ya, semenjak saya 10 tahun sebelum saya menjadi seorang samanera, saya itu sudah berada di salah satu komunitas yang memang hidupnya mendukung. Lalu setelah saya jadi samanera, 1 bulan kemudian saya langsung dikirim di salah satu mahamonastri, berguru dengan guru besar. Dan untungnya juga guru besar ini sangat sejalan dengan semangat Buddhayana tadi, bagaimana membawa agama Buddha di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Nah ini, dan ini adalah bekal. Nah, jadi ketika saya melihat hal ini, saya tahu bahwa umat kita ini bukan tidak bisa, tetapi bagaimana kita memberikan kesempatan kepada mereka. Dan ironisnya dan tragisnya, mereka tidak pernah mendapatkan kesempatan ini. Nah, ketika saya berkeliling, saya bertekad bahwa tidak akan ada orang yang tidak mendapatkan kesempatan. Dan kesempatan itu akan ada. Nah, makanya saya ketika keliling di dalam ceramah saya, pasti saya akan menyelipkan hal-hal seperti ini. Dan memang saya adalah tipikal peneliti ya. Jadi saya memang hidup itu 10 tahun terakhir ini hidup dengan data dari dulu. Dan saya adalah seorang peneliti dan saya suka membaca. Dan ini saya paparkan ke mereka dengan bahasa mereka. Bagaimana keadaan umat dulu, saat ini, sekarang, lalu di kota dan sebagainya. Lalu bagaimana mereka harus memilih. Mereka bukan takdir,
tetapi mereka harus mengubah diri mereka. Dan ini kesempatan yang diberikan oleh STAB Jinara kita yang merupakan kampus Budayana. Nah, jadi ini karena di Lampung ini kan dari 180-an wihara, jadi 98%-nya itu bisa dikatakan semuanya keluar wihara KBI. Dan itu juga menjadi tanggung jawab besar bagi saya. Dan guru saya menceritakan bagaimana umat Buddha di Lampung dulunya, yang tentu memiliki sejarah dan juga peranan sangat besar terhadap eksistensi tentang keluarga Budayana Indonesia. Nah, jadi karena saya sudah mengakses dan saya mendapatkan petua-petua bahwa sudah selayaknya saya berada di sana untuk mengkondisikan tadi. Nah, dengan didukung kemampuan bahasa Jawa saya untuk saat ini, ya saya sudah tidak ada lagi penghalang. Dan saya sudah tidak, memang dari dulu saya tidak pernah merasakan ada sekat-sekat suku. Sosial. Dan saya merasa bahwa saya adalah orang Indonesia. Itu dari dulu. Jadi ketika saya bersama mereka, ya bahkan saat ini di Jinara kita merasa bahwa saya lebih Jawa dari mereka. Bahkan kalau pergi ke Solo atau ke Jogja, saya bisa menjadi penerjemah untuk beberapa teman-teman Jinara kita yang orang Jawa yang bahasa Jawanya tidak fasih. Nah, jadi aku mau dengar dong. Jenengan buatan ngertos bahasa Jawi nggih. Di kulo saged ngaturaken basa Jawa. Okay, I can speak English with him, and he can speak English with me, but he can speak both Javanese and English with you. 21 ini. Iya. Ya, kehidupan polyglot ya. Polyglot. Apa itu berarti polyglot? Orang-orang yang berbahasa ini. Nah, speaking of chance ya, mungkin karena saya orang yang dapat kesempatan itu. Saya sih ingin juga mengajak teman-teman mahasiswa yang di STAB Jinara kita khususnya. Ya, kesempatan itu harus digunakan sebaik-baiknya. Benar, setuju. Ya, sebaik-baik. Dan yang namanya perkuliahan, ya sebagai dosen saya tahu bahwa terjadi ini Bante, shock culture biasanya. Kalau di perguruan tinggi yang saya ampu, biasanya terjadi shock culture. Yang namanya kuliah kok tugas melulu ya, sir. That's the way it is. Karena di perguruan tinggi Anda dididik untuk menjadi orang dewasa. Anda sudah keluar nih dari seragam. Kan? Saya nggak tahu kalau di Jinara kita seragam ya mahasiswa. Tidak. Belum. Tapi ya? Ada jasa alma mater. Ada jasa alma mater. Kan begitu kamu mau kuliah, kamu sudah membuat keputusan mau pakai baju apa. Itu decision. Dan bayangkan dalam kehidupan ini akan ada banyak keputusan yang kamu buat. Salah satunya adalah keputusan kamu mendahulukan peran dan tanggung jawabmu atau mendahulukan kesenanganmu. Nah, teman-teman di mahasiswa di sana harus tahu. Sebenarnya kuliah di mau berbasis asrama ini udah hemat banyak. Hemat waktu salah satunya. Terus kita juga nggak merepotkan orang tua. Iya. Karena saya juga pernah merasakan hal itu. Jadi waktu dulu saya awal-awal kuliah di asrama juga sempet ngalamin nggak betah. Karena kan satu kamar rame-rame ya. Satu kamar rame. Kalau dulu zaman tiap belum. Satu kamar kita sendiri-sendiri, tapi kan kita di satu gedung yang gede besar, ada aturan dan lain-lain. Sekarang bisa berenam satu kamar. Kalau dulu kan kita ini belum yang saat ini ya. Yang bagus sekarang. Kalau sekarang udah fasilitasnya sudah lebih bagus. Kalau dulu kita itu jadi ada salah satu donatur sediain ruko itu khusus untuk asrama putri. Ya kita juga udah ada peraturannya di situ, keluar jam berapa dan balik itu harus jam berapa juga. Tetapi kan namanya kita gabung kan dengan orang baru-baru kan. Sempet syok kayak gini gitu. Apalagi kita yang dulu terbiasa sudah tinggal dengan orang tua. Yang terbiasa mungkin sebelum kita mempersiapkan makanan, kita juga dibantu untuk mempersiapkan makanan di rumah gitu kan. Kalau kita di asrama kan udah enggak. Kita harus benar-benar mandiri, bisa sendiri gitu. Awalnya itu kayak ya berantem dengan temannya yang lain itu pasti ada. Nah dulu nggak betah, sempet sih. Terus sampai telepon orang tua. Aku mau pulang, Mbak. Atau mau ganti perguruan tinggi yang lain aja sih seperti yang pertama direkomendasi oleh orang tua. Tapi jawaban ayah saya cuma satu hal. Itu pilihanmu. Pertama kamu milih kan di sana. Pertanggungjawabkan. Iya. Jadi saya nggak mau tahu. Kalau kamu mau keluar ya udah nggak usah sekolah.
Tegas. Itu beliau begitu. Nah, tetapi ternyata itu hanya karena saya belum beradaptasi saja. Ketika saya menjalani di asrama, jujur saya dapat banyak hal. Apalagi ketika dikasih kesempatan untuk banyak acara nih. Kadang kan orang mikirnya cuma disuruh-suruh doang. Tapi jujur dengan saya melakukan hal-hal itu, saya di situ banyak bertemu orang baru, banyak kenal orang baru, jadi berani pengalaman yang lain, mencoba hal yang baru lagi, lagi dan lagi gitu. Kalau asrama kan mau nggak mau, kan kita apalagi basicnya agama, pasti kita dilihatnya anak baik-baik, nggak taunya anak setan ya. Nah itu, tapi dari dukungan hidup di asrama yang membuat kita harus sembahyang, harus bangun pagi yang pasti Bante. Iya. Ada morning. Ada dong. Jam berapa mulai di sana? Jam 5. Cuma terlalu siang. Iya. Lalu terus mereka harus masak ya? Iya, masak sendiri. Masak gantian di dapur di bawah itu ya? Di living based community. That would be interesting. Sometimes I miss that moment. Tapi ternyata seperti itu tuh mengajarkan banyak hal. Ketika kita udah di dunia kerja, kita nggak kaget dengan kultur yang berbeda. Kita nggak kaget ketika harus bertemu sesuatu hal yang sulit, itu nggak kaget karena kita udah terbiasa susah. Jadi kalau untuk teman-teman yang punya kesempatan kuliah ada asrama, pertanggungjawabkan, selesaikan. Karena di situ benar-benar kayaknya ya memang susah ketika kita harus sekolah bukan kemauan kita sendiri. Ibaratnya kan kita bangun pagi ya kamu mau nggak mau harus bangun pagi. Kalau kita mau semau kita sendiri kan nggak bisa. Tapi itu mengajarkan banyak. Dan kan si pilihannya gini Bante, simpel gini ya. Ini pesan khusus lah buat teman-teman yang di sana. Gitu. Kamu misalnya gitu ya memilih tidak masuk asrama di Jinara kita. Emang hidupmu juga enak. Betul nggak sih? Roughly speaking seperti itu gitu. Emang hidupmu juga nyaman. Kan tetap ada yang namanya sesuatu yang mesti kamu usahakan supaya kehidupanmu menjadi lebih baik. Ada orang di luar sana yang tidak punya opportunity. Lah ya kamu dikasih opportunity, kesempatan. Ya gunakan, pertanggungjawabkan. Sesimpel itu sebenarnya. Benar. Jadi tidak perlu mencari kenyamanan hidup atau kenikmatan hidup yang sorry to say, ini very sorry to say this, yang lu juga sebenarnya nggak mampu dan bisa menjerumuskan ke hal yang lebih berat. Nah ini yang menjadi bahasa saya, tapi saya mengutarakan dengan bahasa yang lebih terampil kalau saya to the point ini. Ya benar, sebenarnya saya di luar kalau sesama dosen saya bilang bahwa kita sudah miskin, kita tidak punya pilihan. Ini adalah kesempatan terakhirmu, tidak ada kesempatan kedua kali. Nah, tetapi dengan anak-anak saya dengan bahasa mereka bahwa kamu di sini bukan untuk hanya sekedar menempuh pendidikan, tapi kamu punya misi untuk mengubah hidupmu dan keluargamu. Ya, memutuskan rantai kemiskinan. Ya, jadi tidak ada hidup itu ditakdirkan, saya bilang. Betul. Ya, dan kamu punya pilihan untuk menjadi besar. Nah, ini kesempatan kamu. Nah, makanya kalau di kami itu sangat-sangat difasilitasi, tetapi ya saya sering mengatakan bahwa saya adalah Korea Utara pendekatannya. Iya. Jadi tidak melihat suku, dan saya paling anti mereka bilang kami Jawa, lelet. No, saya bilang saya sekarang belajar Jawa. Dan saya paham sekali nggak paham sekali, tetapi paham pendekatan, karena belajar bahasa Jawa itu harus ada sastranya. Dan guru bahasa Jawa saya itu adalah lulusan sastra Jawa dari UI, dari orang Solo. Nah jadi tidak bisa berkelit dengan saya. Saya lebih tahu dari kamu nih. Bahwa orang Jawa banyak sekali yang di level-level tinggi. Nah jadi tidak ada alasan bagi saya. Makanya saya bilang tidak Jawa, tidak Tionghoa, tidak Lombok, tidak Lampung, di sini Korea Utara. Saya bilang harus ikut. Kita tidak perlu elaborasi lebih jauh sih. Iya. Kita hanya perlu memahami. Ini kalau di NLP itu namanya metafor. Iya. Begitu lu sebut satu ini, oh iya, I know what you mean lah. Iya. Jadi tapi saya rasa dan melihat mereka setuju dengan hal itu. Jadi tidak ada
rasisme ya di sana. Jadi semua orang itu sama, dipandang memiliki kemampuan yang sama, kewajiban yang sama, hak yang sama. Dan itu malah out of kasta kan? Iya. Anda nggak dianggap lebih tinggi dari yang lain, dan Anda juga tidak perlu menganggap kamu lebih tinggi dari yang lain. Tidak. Tanggung jawabnya sama, tugasnya sama. Nggak ada beda. Nah ini yang menjadi nilai yang ada di semangat Budayana. Dan ini yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia yang diterjemahkan dengan bahasa Nusantara. Ya, ini penting sekali. Nah, jadi kita harus tahu betapa luar biasanya semangat Budayana ini. Dan ini harus digarisbawahi. Semangat Budayana bukan hanya non-sektarian, tetapi dia mampu diterjemahkan di setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Gitu. Dan adalah sebuah keberuntungan dan kesempatan kita nih lahirnya di Budayana. Iya. Dan salah satu mengapa di Jinara kita, kalau kita lihat tagline-nya adalah spirituality and global ethic. Nah, semangat Budayana adalah salah satu pendekatan untuk membantu di dalam pergerakan menyelesaikan konflik-konflik keagamaan di Indonesia, dunia. Ya, jadi beyond dari etika agama, beyond dari praktik spiritualitas. Jadi gerakan ini adalah menjawab bagaimana kekeliruan di dalam pemaknaan agama, ya, sehingga memunculkan konflik-konflik, bahkan perang dan sebagainya. Nah, jadi semangat Budayana ini bukan hanya sekedar non-sektarian, dan tolong ini digarisbawahi. Jangan diedit ya. dan kami melakukan pengkajian mata kuliah khusus wawasan Budayana di Jinara kita. Wah. Jadi di setiap prodi itu ada. Mengapa? Jadi MKU nih. Iya, mata kuliah wajib. MKWK Dan ini adalah keunikan kami di Jinara kita. Mata kuliah wajib kurikulum. Ya, sebagai kampus Budayana. Mengapa? Pendidikan bisa saja muncul guru-guru yang intoleransi, radikalisme. Dia sektarian juga. Butuh wawasan Budayana. Di komunikasi juga pendakwah sangat berbahaya, apalagi jurnalis yang menulis, yang dapat mengkungkung, menciptakan problematik di dalam kehidupan masyarakat, baik di Buddhis maupun non-Buddhis. Dan apalagi di bisnis. Dan itu terjadi, makanya wawasan Budayana dan praktik mindfulness menjadi satu kesatuan yang membantu untuk menelurkan ya para praktisi-praktisi profesional di bidangnya yang memiliki wawasan Budayana dan berkesadaran penuh. Itu yang akan menjadi keunikan di STAB Jinara kita. Dan ini adalah sebuah jawaban untuk tantangan global di saat ini. Hanya didapatkan di kampus Budayana. Mantap. Iya, jadi kalau teman-teman mungkin kalau temenan sama Bante di media sosial ya. Aktif di media sosial itu memberikan kesempatan kepada kita untuk melihat progres Bante. Benar sekali. Ya. Progres bahwa apa yang dikerjakan sebenarnya semata-mata untuk orang banyak. Benar. Untuk menjawab tantangan global. Nah, ini pamer ya, kok. Ya, ini yang menjadi sebenarnya di awal ketika saya mau masuk, saya ingin delete account ini Instagram dan sebagainya, Facebook. Tetapi ketika semakin meneliti di dalam keilmuan saya di manajemen pendidikan, saya membutuhkan ini. Saya butuh media membantu saya. Mengapa? Saat ini saya hanya butuh masyarakat luas tahu keadaan masyarakat. Nah, ini menjadi pesan untuk semuanya. Ini loh keadaannya, ini loh jalan keluarnya. Nah, mari kita bersama-sama. Jadi kita selama ini konflik-konflik yang ada adalah membuang waktu dengan hal-hal yang tidak penting, menguras energi, menguras tenaga, bahkan konflik-konflik yang tidak perlu terjadi, drama dan sebagainya. Yang diributkan adalah kehidupan organisasi yang hanya mentok di dalam tempurungnya, yang tidak mampu menyelesaikan permasalahan apapun, yang ada merugikan dan membuat masalah menjadi runyam. Nah, ini yang harus kita lampaui. Nah, ayo, ini keadaannya. Organisasi penting sebagai wadah, tools yang akan membantu kita untuk menyelesaikan. Dan jika kita tidak hati-hati, masyarakat yang di sana, yang di jauh sana, akan yang di daerah, dan mereka yang akan menjadi korban.
Ya. Bante, aduh seru sekali ya pembicaraan kita hari ini. Kok saya mau satu? Oh ya, silakan. Satu aja ya. Bante. Pakai bahasa Indonesia ya? Iya, saya ngerti. Nanti saya pakai bahasa Jawa. Kan tadi di Jinara kita sudah ada 3 terobosan untuk jurusan ya. Apakah untuk kedepannya bagi mahasiswa yang berprestasi dan aktif, apakah hanya mentok lulus di situ selesai, atau mereka juga memiliki kesempatan yang diberikan oleh kampus untuk mengembangkan sayapnya lebih? Nah, saat ini kami atau saya mewakili kampus ini sudah bekerja sama dengan universitas di beberapa negara, dan saya punya kesempatan kemarin berkumpul dengan 50 negara ya di International Conference di Chiang Mai. Nah, jadi saya melihat bahwa kedepannya kita tidak hanya bermain di nasional, dan saya melihat potensi-potensi para pemuda-pemuda kita di daerah, terutama yang masyarakat Buddha kita ini, mereka harus difasilitasi. Dan kedepannya kami akan membuka program studi Buddhist Studies atau kajian agama Buddha yang akan melahirkan para ahli-ahli agama Buddha. Nah, kami akan berencana mengirimkan 8 mahasiswa kami ke luar negeri untuk mengkaji, belajar kajian agama Buddha. Nah, kedepannya sampai 2030 kami membuat rencana strategis bahwa mahasiswa atau pemuda yang berumur kuliah dan mereka harus minimal sarjana. Dan taruhlah secara angka 60% masyarakat terutama di Lampung harus menjadi sarjana, masyarakat Buddha. Nah, bayangkan jika sampai 2030 hal ini tercapai, pasti peradaban agama Buddha akan berbeda. Nah, makanya kami memberikan kesempatan ini, salah satunya juga membuka prodi S2. Jadi doakan akan ada 2 program studi magister di 2025. Sadu. Baik Bante, terima kasih banyak untuk waktunya dan berbagai insight yang telah dibagikan hari ini. Teman-teman, kita apa yang menutupnya? Buddha Dharma bisa berkembang. Salah satunya adalah melalui pendidikan. Benar sekali. Bahwa bangunan dibangun sebagai sebuah peradaban, tapi juga perlu diisi sebagai sebuah bentuk kemajuan. Terima kasih banyak Bante. Sampai jumpa di lain kesempatan.